Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Pak Suprianto, pecinta tanaman sayuran dan buah-buahan. Kali ini saya akan mereview anggur saya yang 2 minggu yang lalu, atau mungkin 2 minggu lebih ya. Saya syuting waktu itu buahnya masih hijau. Dan kali ini akan saya perlihatkan buah dari anggur jenis Nizina saya yang sudah mulai memerah dan sudah mulai bisa dirasakan ada manis-manisnya para pemirsa. Ini masih terlambat, mungkin kurang nutrisi, nih kurus. Kita lihat lagi yang di sini. Anggur Nizina ini termasuk anggur yang genjah, yang mudah berbuah, termasuk tahan terhadap hama. Ini akan saya coba mereview rasanya. Kita ambil satu. Masih ada asemnya, cuma manisnya asem itu dia menyatu kayaknya. Artinya seger. Udah gak asem banget. Rasanya manis-manis asem seger gitu. Kalau untuk ibu-ibu hamil cocok ini. Tapi kalau untuk jenis anggur yang lain, atau mungkin ini anggur jenis Tran, itu manisnya terasa. Ini anggur Tran saya. Para pemirsa pecinta tanaman sayuran dan buah-buahan, kalau ingin membeli bibit dan belajar bagaimana cara membuahkan anggur yang untuk wilayah Jakarta, tentunya di sini. Saya bukannya sponsori, cuma saya ingin membagikan ilmu biar para pecinta anggur mania ini mempunyai anggur-anggur yang cantik di rumah, yang layak untuk dikonsumsi, yang tidak kaleng-kaleng kalau si Bang Mail di YouTuber itu bilang. Anggur-anggur yang saya kembangkan di sini rata-rata mudah berbuah dan tidak sulit untuk dibuahkan. Karena yang sulit dibuahkan tentunya tidak saya rekomendasikan untuk dimiliki para pemirsa. Apalagi para pemula, tentunya dia pingin kalau nanam anggur terus berbuah, pasti akan saya sarankan untuk membeli bibit anggur yang mudah berbuah. Trans, Nizina, Akademik, Jupiter, Angelica, Julian, Goswi. Ini akan saya perlihatkan anggur saya jenis Rizamat. Banyak yang enak banget. Masih musim kemarau. Sangat luar biasa nih. Masih dalam bentuk brokoli. Ini jenis Rizamat, ketutup besi ya. Nah, ini satunya lagi. Jadi begitu tunas airnya saya bersihkan, 2 minggu kemudian mata batnya ini kelihatan besar-besar. Terus saya potong nih depannya, dia terubus. Nah, ini bunganya. Ini nanti kalau jadi buah, insya Allah mendekati 1 kilo. Nah, ini jenis anggur Jupiter saya yang keluar dari tunas air. Tentunya buahnya nggak maksimal pemirsa. Ini sama, bisa dilihat di brokolinya udah ini kurus ini, tapi mampu untuk mengeluarkan buah. Jadi Rizamat termasuk recommended untuk dikembangkan. Ini jenis Jupiter. Nah, yang kemarin masih bunga 2 minggu yang lalu, nih sekarang udah pentil, kalau orang Jawa bilang nih. Nah, sama, ini juga waktu saya buangin tunas airnya, begitu 2-3 minggu kemudian besar, mata tunas generatifnya saya potong bunganya. Nah, saya potong di sini nih. Terus keluar
Ini tunas generatifnya keluar, terus dia keluarin buah, keluarin bunga dulu. Nah ini para pemirsa, saya perlihatkan juga jenis Gospi dari Kang Warso Rafate Farm. Terima kasih Kang Warso. Ini pertama kali saya potes terus dia keluar bunganya nih. Ini mudah berbuah juga. Gospi anggur hitam. Gospi itu gabungan dari anggur hitam Viking sama akademik, dikawinkan. Nggak tahu cara kawinannya gimana, saya juga ngerti di KUA atau di mana ya, mungkin di sana di Ukraina. Nah ini mudah berbuah, terus dia matangnya lebih cepat daripada akademik, lebih besar buahnya, dan sangat recommended. Direkomendasikan maksudnya, supaya dimiliki para pemirsa sekalian. Dan yang anggur Jupiter saya ini dari Mas Ipul Warwer, YouTuber juga, udah top. Mas Ipul Warwer itu dia jagoannya anggur Jupiter. Ninel juga di sana jagoannya, ada sekarang juga lagi ngembangin semua anggur. Saya berguru sama Mas Ipul Warwer di Taman Langit Grip. Ini hasilnya para pemirsa. Jadi kita nggak sia-sia punya lahan sempit atau mungkin hanya di pot. Nah ini contoh di pot. Tuh. Ini semuanya buah-buahan yang ada di rumah saya ini di pot. Ini jeruk limau. Jeruk limau ini sangat mudah untuk dibuahkan. Jadi caranya jeruk itu jangan banyak-banyak disiram. Nah kalau pengen pembuahan, begitu dia daunnya udah hijau begini, kita keringkan mungkin selama seminggu atau 2 minggu sampai daunnya ini lemas. Begitu daunnya lemas, kita siram pakai NPK aja, nggak usah yang lain-lain. Tuh, kalau nggak punya MKP kayak NO3, pakai NPK aja, dia keluar buah, keluar bunganya. Nah ini contohnya. Nah, jadi ada potes juga. Jadi dipotes, ya kan? Dipotes terus dia terubus, dia kemudian membawa bunga. Nah, ujung-ujungnya membawa bunga. Nah, ya para pemirsa, pecinta tanaman, sayuran dan buah-buahan. Dan ini saya perlihatkan anggur Mondrop. Mondrop ini kalau bahasanya safire kalau nggak salah. Ini media tanamnya baru, saya campur nih, sekam bakar, sekam mentah, kue kambing, kue sapi. Saya aduk-aduk, saya taruh karena saya nggak sabar. Saya tanam ini langsung gemuk. Nah ini bisa dilihat daunnya nih gemuk semua. Ini kenapa dia nggak istilahnya kaget atau gimana? Karena kan mungkin terlalu asam. Nah, caranya kita campur dengan kapur dolomit. Jadi rahasianya kalau menurut saya ada di kapur dolomit. Kapur dolomit gak mahal, murah, tapi berkhasiat para pemirsa. Nih termasuk jambu. Nih jambu saya dulu saya beli namanya jambu madu Delhi. Begitu saya tanam nih nggak tahu jenis apa tapi manis. Manis sekali nih. Nah ini bisa dilihat. Nah saya dari beli 8 pohon, ternyata yang berbuah seperti yang saya harapkan madu Delhi itu 4 pohon. Yang di sini 2 pohon, yang di Empang 6 pohon, tapi yang lainnya buahnya tidak sesuai, berubah. Tuh. Yang ini jambu citra belum buah, yang ini udah jambu hijau, manis juga ini. Yang tidak manis cincalo Pak pemirsa. Cincalo itu cocok untuk ibu-ibu yang suka rujaan. Ini cincalo. Buah terus panjang masa ini, nggak tahu lagi nggak buah, mungkin ngambek kali ya, kejatuhan cat kemarin. Nah yang ini jambu, ini jambu kristal. Ini bijinya kecil banget dan sangat manis sekali. Sama, perlakuannya sama untuk jambu dan jambu ini, jambu kristal sama jeruk perlakuannya sama. Jadi dia tidak butuh air yang banyak. Tapi untuk jambu air, kalau kurang air dia rontok bunganya. Jadi kalau jambu air harus disiram setiap hari minimal sekali. Ini tadi dari referensi masalah anggur sampai ke jambu nggak apa-apa, nambah wawasan Pak Murid saya.
Jadi kalau para pecinta anggur sekalian ingin punya bibit anggur impor atau mungkin gimana cara perawatannya, terus bagaimana cara pembibitan lanjutan, mungkin ingin membibitkan sendiri, kalau yang Jakarta saya sarankan bisa main ke tempat saya di Jalan MKV 1 Gang Film Lara Salon, Bapak Suprianto. Saya udah terkenal memang di sini, udah 7 tahun 8 tahunan, dan saya emang orangnya suka bergaul dengan siapapun. Jadi kalau nanya orang pribumi di sini, Pak Suprianto langsung tahu. Ini kita lanjut lagi bagaimana jenis anggur Jupiter Seedless tanpa biji dari Mas Firman. Nah, ini Jupiter Seedless memang nggak begitu gede, ini masih tahap perkembangan pertumbuhan para pemirsa, tapi dia hebatnya walaupun dia ini sedang berbuah, dia mampu untuk berbuah lagi. Nah, ini dia, ini berbunga lagi, malah bunganya lebih bagus daripada yang buah pertama. Ini buah pertamanya, dan ini bunga kedua. Mungkin kalau saya potek lagi dia berbunga lagi. Dan yang tran itu dari Pak Dedi ada, dari Pak Trimakno Roban Grip juga ada. Ini bisa dilihat lebih dekat Pak pemirsa. Kalau kita di rumah punya anggur seperti ini, insya Allah banyak. Kalau ditaruhnya di depan rumah, itu tetangga mungkin banyak yang sering nengok ya. Jadi nengok, bukan nengok karena kita, mungkin karena ada anggurnya. Jadi menambah silaturahmi bisa jadi itu. Dan ini ratusan bibit yang saya cetak kemarin, bisa dilihat bibit saya. Jenis Gosvi, ada Angelica, ada Akademik, Ninel, Tran, lengkap semuanya ada. 2 minggu lagi udah bisa go public. Ini banyak banget. Memang sengaja saya ingin menganggurkan Jakarta, biar 5 tahun, 10 tahun ke depan Jakarta menjadi kota metropolitan yang swasembada anggur. Jadi yang depan rumahnya itu biasa ditanemin tumbuh-tumbuhan yang nggak jelas, yang tidak menghasilkan. Nah, dicanangkan sama pemerintah ketahanan pangan. Ini termasuk, ini ketahanan pangan dalam bentuk buah. Jadi ketahanan buah, dimana buah itu banyak vitaminnya, yang apa ya, orang bilang vitamin C semuanya ada di buah. Nggak ada ruginya Pak pemirsa, karena anggur ini nggak mudah, setelah hidup dia nggak mudah mati. Bahkan anggur ini saya tanyakan di Bali Jestro, di pusat pembibitan anggur Indonesia, itu umurnya sampai 100 tahun bahkan lebih. Kalah kita umur kita sama anggur. Nah, kita lihat lagi, kalau yang ini Isabella semua, ini Isabella. Buat kalau para pemirsa datang ke sini latihan grafting, latihan menyambung antara rootstock lokal namanya Isabella, bisa ada Red Master juga ada, dengan anggur impor. Jadi di tempat saya ini nggak hanya cuma beli bibit, tapi bibit plus ya. Plusnya itu plus ilmu, cara memperbanyak bibit anggur. Oke para pemirsa, itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ingin lebih jelasnya bisa lihat di deskripsi saya. Kalau ingin belajar saya persilahkan, monggo. Kalau beli bibit dan lain-lainnya di tempat saya, Jalan MKV 1 Gang Film nomor 9 Lara Salon, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dekat dengan kebun binatang Ragunan. Hanya berjarak dari kebun binatang Ragunan 2,5 kilometer. Titik kenalnya Jalan MKV 1 setelah TPU Kampung Kandang, arah Ciganjur sebelah kiri. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan apabila ada kata-kata saya yang mungkin salah atau kurang berkenan, saya pribadi
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.